Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para partisipan sekalian, para hadirin sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi dan survei mengenai hak dan kewajiban perpajakan pada sore hari ini. Sebelum ke acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zain Maulana Fiana Al-Haq. Saya sekarang menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada program studi akuntansi. Adapun maksud tujuan diadakannya sosialisasi dan survei ini, yang pertama yaitu untuk membagikan sedikit wawasan yang saya dapatkan di mata kuliah yang saya ampu kepada hadirin sekalian. Lalu untuk tujuan survei sendiri untuk mengetahui seberapa besar responden mengenai pengetahuan hak dan kewajiban perpajakan. Lalu tujuan terakhir yaitu tentunya untuk memenuhi syarat ujian tengah semester di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hukum dan hukum pajak dan zakat. Untuk selanjutnya langsung saja kepada sesi pemaparan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita bahas, yaitu mengenai apa itu pajak, apa itu wajib pajak, kewajiban wajib pajak, dan juga apa yang menjadi hak wajib pajak. Nah, apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak yang tercantum pada bab 1, pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan tentunya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa pajak ini bersifat memaksa dan juga tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi ketika kita sudah menyandang gelar sebagai wajib pajak, maka mau tidak mau kita harus membayar dan juga tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi imbalannya itu bisa berupa fasilitas umum atau pelayanan umum yang nanti kita akan dapatkan di kemudian hari. Lalu apa itu wajib pajak? Wajib pajak tercantum pada pasal yang sama tetapi ayat berikutnya, yaitu orang atau badan meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak? Tentunya banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak, seperti mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan, mencatat dan membuka transaksi, menyimpan data dan dokumen, memungut, membayar, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mendaftar sebagai wajib pajak. Nah, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan dan objektif dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan itu wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua, melaporkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, untuk wajib pajak yang mempunyai usaha yang sudah memenuhi atau mempunyai persyaratan sesuai dengan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu di sini apa itu pengusaha kena pajak? Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Lalu adapun persyaratan yang tercantum pada pasal 3 ayat 1, nah ini berhubungan juga dengan pasal 4 ayat 1, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak seperti penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, dan juga ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Lalu apa itu daerah pabean? Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi perairan, darat, udara, dan juga zona ekonomi eksklusif yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Lalu selanjutnya ada
mencatat dan membukukan transaksi. Nah, wajib pajak yang mempunyai usaha, dan ini biasanya berlaku pembukuan itu berlaku pada wajib pajak yang mempunyai usaha dan omsetnya itu sudah mencapai 4,8 juta, baik itu perusahaan, badan 4,8 miliar maksudnya, baik itu perusahaan, usaha, kedai, kafe, dan lain sebagainya. Jika sudah mencapai 4,8 miliar, maka wajib melakukan pencatatan dan pembukuan. Lalu untuk wajib pajak pribadi seperti apa? Nah, untuk wajib pajak pribadi itu menghitungnya sebagai menggunakan norma atau presentasi pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Lalu selanjutnya ada menyimpan dokumen transaksi. Maaf, azan, kita hening dulu untuk sebentar. Mohon maaf, yang selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru mengenai perpajakan yang telah atau baru saja berlaku di tahun ini, yaitu tahun 2022. Pada undang-undang ini ada satu lapisan tarif baru, yaitu di atas 5 miliar yang di undang-undang sebelumnya itu tidak ada. Nah, di sini rentang penghasilan 0 sampai 60 juta yaitu mempunyai tarif 5%, 60 sampai 250 juta mempunyai tarif 15%, 250 sampai 500 juta mempunyai tarif 25%, 500 juta sampai 5 miliar dengan tarif 30%, dan di atas 5 miliar dengan tarif 35%. Lalu ini tidak sewaktu-waktu penghasilan per tahun sebesar 60 juta, misalkan dikalikan dengan tarifnya itu 50%, 15%, tetapi dikurangi dengan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Lalu apa saja penghasilan tidak kena pajak? Di sini ada 4 penghasilan tidak kena pajak yang dapat diakumulasikan. Yang pertama yaitu untuk diri wajib pajak pribadi sendiri sebesar 54 juta. Lalu tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah sebesar 4,5 juta. Lalu tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung sebesar 54 juta. Lalu yang terakhir ada tambahan untuk setiap tanggungan sebesar 4,5 juta dengan maksimal tanggungan sebesar 3 tanggungan. Nah, di sini ada ilustrasi perhitungan pajak dengan asumsi perhitungan pajak penghasilan bahwa wajib pajak tersebut telah menikah dengan mempunyai 1 anak. Di sini kita bisa ambil contoh dengan penghasilan 11 juta per bulan. Maka kita yang dihitung itu adalah penghasilan per tahun. Maka kita kalikan 11 juta dengan 12 bulan menghasilkan 132 juta.
dan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta. Nah, 63 juta ini dari mana? Yaitu dari penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, lalu untuk wajib pajak pribadi yang telah menikah sebesar tambahan sebesar 4,5 juta, dan juga penghasilan tidak kena pajak untuk satu tanggungan yaitu satu anak sebesar 4,5 juta, maka menghasilkan penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta. Lalu penghasilan per tahun itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, maka menghasilkan penghasilan bersih atau yang bisa disebut dengan penghasilan kena pajak. Nah, di sini menghasilkan 69 juta. Di sini 69 juta ini karena termasuk tarif kedua. Nah, itu tidak langsung dikalikan dengan tarif kedua, tetapi dikalikan dulu untuk maksimal tarif pertamanya, yaitu 60 juta. Jadi 60 juta pertama itu dikalikan dengan 5%, maka menghasilkan pajak 3 juta, dan sisanya yaitu 9 juta menghasilkan dikalikan dengan 15% menghasilkan 1,4 juta untuk pajaknya. Ataupun misalkan 75 juta, maka nanti hasil sisa untuk 15% itu ada 15 juta. Nah, nanti dikalikan dengan 15%, begitupun seterusnya. Maka total pajak penghasilan terhutangnya yaitu sebesar 4,4 juta. Nah, selanjutnya ada memotong pajak. Wajib pajak yang membayar gaji, jasa, sewa, dividen, bunga, dan royalti itu wajib memotong pajak. Lalu apa saja jenisnya? Nah, di sini jenis dan siapa yang berhak untuk memotong itu tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21, yaitu pemberi kerja yang membayar gaji, lalu bendahara pemerintah yang membayar gaji, dana pensiun yang harus dipotong, dan juga badan yang membayar uang pensiun. Lalu yang terakhir ada badan yang membayar honorarium dan juga sejenisnya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu membayar pajak. Tentunya ini paling penting ya, karena kita berdasarkan pengertian tadi, bayar pajak itu bersifat memaksa. Nah, wajib pajak itu wajib membayar pajak terhutangnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Nah, tidak menggantungkan di sini bisa disebut juga dengan self assessment atau kesadaran diri untuk membayar pajak, atau kemandirian bisa disebut juga seperti itu. Jadi kita karena sudah dijelaskan juga tadi bahwa pembayaran, pemotongan, pemungutan itu sudah dipercayakan seluruhnya kepada wajib pajak. Jadi tidak harus menunggu turun surat ketetapan pajak baru kita membayar pajak, tetapi kita sebelum itu kita harus mandiri untuk membayar pajak seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu melaporkan pajak. Nah, setelah kita membayar pajak, kita itu wajib untuk melaporkan mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang nantinya wajib dilaporkan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat kita terdaftar. Tempat wajib pajak terdaftar sesuai NPWP. Lalu selanjutnya ada hak wajib pajak. Apa saja hak kita sebagai wajib pajak? Nah, di sini tentunya ada beberapa poin seperti kita berhak untuk dilayani, dibimbing, diberikan penjelasan, diselesaikan sengketa pajaknya, dikembalikan kelebihan pajak, diberikan imbalan bunga, lalu diberikan pengurangan pajak. Lalu jika kita terdapat kesalahan laporan, kita berhak untuk memberitahukan dan juga menuntut pemberian sanksi kepada petugas pajak yang terbukti menyeleweng. Lalu yang pertama ini dilayani petugas pajak. Tentunya kita sebagai wajib pajak itu berhak untuk dilayani oleh petugas pajak dengan sebenar-benarnya. Seperti untuk memperoleh NPWP, untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, mendaftar diri sebagai wajib pajak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada dibimbing petugas pajak. Nah, tentunya untuk mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan, kita berhak untuk dibimbing oleh petugas pajak, baik itu melalui penyuluhan, bimbingan, ataupun pelatihan dan berbagai jenis lainnya.
Lalu yang selanjutnya ada diberikan penjelasan mengenai sengketa pajak dan juga dijelaskan sengketa pajaknya secara tepat waktu. Nah, sengketa-sengketa ini akan ada ketika ada salah satu dari pihak kantor Direktorat Jenderal Pajak ataupun wajib pajak yang mengajukan banding ataupun keberatan mengenai pajaknya. Lalu selanjutnya ada dikembalikan kelebihan pajak. Nah, di sini ketika kita sudah membayar pajak, tetapi ternyata setelah dihitung kembali, pajak yang kita bayarkan itu lebih. Nah, kita sebagai wajib pajak itu berhak menerima kelebihan tersebut dengan melaporkannya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Lalu selanjutnya ada diberikan imbalan bunga. Nah, pemberian imbalan bunga ini berlaku ketika kita mengajukan permohonan atau banding atau peninjauan kembali mengenai perpajakan yang telah terjadi, dan jika pengajuan permohonan banding, keberatan, dan lain sebagainya itu dipenuhi, dikabulkan oleh petugas pajak, nah kita berhak mendapatkan imbalan bunga. Lalu yang selanjutnya ada diberikan pengurangan pajak. Nah, misalkan dimisalkan ada satu perusahaan yang biasanya mendapat omset ratusan juta, tetapi pada satu waktu mengalami penurunan omset yang drastis, nah maka kita bisa melaporkannya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapat pengurangan pajak. Lalu selanjutnya memberitahukan kesalahan lapor. Nah, ketika kita setelah melaporkan, setelah membayar pajak, tetapi ternyata ada kesalahan seperti adanya kekurangan data yang kita masukkan dan yang lainnya kesalahan. Nah, kita bisa memberitahukan kesalahan lapor kita kepada Direktorat Jenderal Pajak, tetapi dengan syarat Direktur Jenderal Pajak itu sendiri belum memulai tindakan pemeriksaan. Nah, untuk hak yang terakhir, kita itu berhak menuntut pemberian sanksi kepada petugas pajak. Nah, tentunya ini jika petugas pajak itu terbukti menyeleweng atau melakukan tindak di luar kewenangannya dan menguntungkan petugas pajak pribadi dan kita merasa dirugikan. Nah, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, termasuk kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak tersebut, tentunya dengan bukti konkret yang bisa diterima. Nah, mungkin untuk hak yang umum yang bisa kita dapatkan seperti pelayanan umum, fasilitas umum, pembangunan jalan tol yang bisa kita pakai, lalu pembenaran jalan yang rusak. Nah, itu kita juga berhak menerima itu karena kita telah membayar pajak, seperti itu. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kepada para hadirin sekalian untuk sebentar mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, maaf, saya ulangi. 3, 2, 1. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengisian survei. Saya akan kirimkan di kolom chat. Ya. Yaitu untuk survei yang harus diisi setelah Zoom ini berakhir. Untuk terakhir,
Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi dan survei mengenai perpajakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan maupun kekurangan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjut. Mengenai kewajiban selanjutnya yaitu melaporkan sebagai pengusaha pajak. Jadi bagi wajib pajak yang mempunyai usaha itu harus mendaftarkan dirinya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak supaya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Lalu apa persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang PPN pasal 3A, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan objek, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu apa itu daerah pabean? Nah, daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat di zona ekonomi yang di dalamnya ini berlaku undang-undang seperti KUP, PPN, PPH, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada mencatat dan membukukan transaksi. Nah, ini berlaku kepada pengusaha wajib pajak yang mempunyai usaha dan omsetnya itu di atas 4,8 miliar. Jadi wajib hukumnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan transaksi. Lalu yang keempat ada menyimpan dokumen transaksi. Nah, wajib pajak ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen, termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online, dan hasil pengolahan data elektronik yang akan menjadi dasar pembukuan atas pencatatan selama 10 tahun di Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya ada menghitung pajak. Nah, wajib pajak ini mempunyai kewajiban untuk menghitung besarnya pajak secara mandiri, khususnya pajak yang terhutang, yang harus dibayar, dipotong, atau dipungut. Nah, di sini ada lapisan tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini merupakan undang-undang mengenai perpajakan terbaru yang akan atau telah berlaku di tahun 2022 ini. Nah, pada undang-undang ini lapisan tarifnya terdiri dari 5 lapisan, yaitu 0 sampai 60 juta tarif pajaknya 5%, 60 sampai 250 juta tarif pajaknya 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Nah, ini tidak sewaktu-waktu atau tidak langsung dihitung, misalkan pajak per tahunnya penghasilan per tahunnya 60 juta. Nah, itu tidak langsung dihitung 15%. Nah, tidak, tapi dihitung dulu berapa penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, di sini ada beberapa penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, untuk diri wajib pajak pribadi ini 54 juta, lalu tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah 4,5 juta, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung sebesar 54 juta, dan tambahan untuk setiap tanggungan seperti anak atau siapapun yang dianggap tanggungan oleh keluarga tersebut sebesar 4,5 juta. Nah, maksimal tanggungan ini sebanyak 3 tanggungan, jadi hanya 13,5 juta. Nah, di sini ada ilustrasi perhitungan pajak dengan asumsi wajib pajaknya telah menikah dan mempunyai 1 anak. Nah, di sini kita ambil contoh penghasilan per bulannya itu 11 juta. Nah, maka dikali 12 bulan menghasilkan penghasilan per tahunnya 132 juta. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajaknya itu 63 juta.
63 jutanya itu dari mana? Terdiri dari penghasilan tidak kena pajak bagi diri wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, lalu untuk wajib pajak yang telah menikah 4,5 juta, ditambah lagi dengan satu tanggungan, satu anak yaitu 4,5 juta. Maka terdapat hasil 63 juta. Misalkan anaknya 3 berarti ditambah lagi 9 juta, seperti itu. Nah, maka penghasilan per tahunnya itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, maka didapat penghasilan kena pajak. Nah, inilah penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai pajak terhutang sesuai dengan tarifnya. Nah, ini 69 juta ini juga tidak langsung dihitung dikali 15% tarifnya, tapi dikali dulu dengan tarif maksimal awalnya. Jadi 69 juta itu terdiri dari 60 juta tarif awal, dikali dulu tarif awal itu maksimal 60 juta. Nah, dikali 5%, maka mendapat hasil 3 juta. Lalu dari 60 juta ini ada tersisa 9 juta. Nah, baru 9 juta ini dikalikan dengan tarif pajak selanjutnya, yaitu sebesar 15%. Maka terdapat hasil 1,4 juta. Lalu maka total pajak penghasilan terutangnya itu sebesar 4,4 juta. Kewajiban selanjutnya yaitu mengenai memotong pajak. Nah, wajib pajak yang membayar gaji, jasa, sewa, dividen, royalti, dan lain sebagainya itu wajib memotong pajak. Lalu apa saja jenisnya? Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bahwa jenis dan siapa yang berhak memotong pajak yaitu pemberi kerja yang membayar gaji dan sejenisnya, lalu bendahara pemerintah yang membayar gaji dan sejenisnya, dana pensiun yang wajib dipotong, dan badan yang membayar uang pensiun, lalu yang terakhir ada badan yang membayar honorarium dan sejenisnya. Lalu yang paling penting ini membayar pajak ya tentunya. Nah, wajib pajak itu wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Nah, tidak menggantungkan di sini bisa diartikan dengan self assessment atau bisa dibilang dengan kemandirian atau inisiatif. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi wajib pajak itu tidak harus menunggu surat ketetapan pajak turun lalu kita membayar pajak. Nah, jadi kita harus adanya kesadaran diri untuk menghitung, memungut, memotong, dan membayar pajak itu secara pribadi. Setelah ada waktunya, nah kita langsung membayar seperti itu. Karena di dalam undang-undang pun dijelaskan bahwa perhitungan, pemotongan, pemungutan, dan pembayaran itu dipercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak itu sendiri, seperti itu. Lalu kewajiban yang terakhir yaitu melaporkan pajak. Nah, setelah wajib pajak membayar pajak kepada kantor pelayanan pajak atau KPP di mana wajib pajak itu terdaftar, kita diharuskan untuk membuat SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang nantinya akan dilaporkan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Nah, selanjutnya hak wajib pajak. Apa saja hak yang kita dapatkan setelah setelah atau saat membayar pajak? Di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu dilayani, kita berhak dibimbing, diberikan penjelasan, diselesaikan sengketa pajak, dikembalikan kelebihan pajak, diberikan imbalan bunga, diberikan pengurangan pajak, memberitahukan kesalahan laporan, dan menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak. Nah, hak yang pertama yaitu dilayani petugas pajak. Nah, tentunya sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak itu mengharuskan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak itu berhak untuk dilayani, baik itu saat mendaftar sebagai wajib pajak, saat ingin mendapatkan NPWP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada dibimbing petugas pajak. Nah, tentunya untuk dapat mengetahui dan memahami aturannya, nah kita sebagai wajib pajak itu mempunyai hak untuk
dibimbing oleh petugas pajak, baik itu lewat penyuluhan, bimbingan, ataupun pelatihan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada diberikan penjelasan sengketa pajak dan juga diselesaikan sengketa pajaknya secara tepat waktu. Nah, ini terjadi ketika bila ada salah satu dari pihak berwenang, kantor Direktorat Jenderal Pajak ataupun wajib pajak yang mengajukan keberatan atau banding atas pajaknya. Lalu selanjutnya ada dikembalikan kelebihan pajak. Nah, ketika wajib pajak ini telah membayar pajaknya yang terutang, ternyata setelah dihitung kembali pajak yang diberikan itu lebih pajak yang uang yang kita berikan itu ternyata kelebihan. Nah, itu kita bisa melaporkan kepada kantor pelayanan pajak dan kita berhak mendapat kelebihan uang itu kembali, seperti itu. Lalu yang keenam ada diberikan imbalan bunga. Nah, ini terjadi apabila wajib pajak mengajukan keberatan atau banding ataupun permohonan peninjauan kembali. Nah, jika hal-hal itu dikabulkan oleh Direktorat Pajak, nah maka wajib pajak itu dapat diberikan imbalan bunga. Lalu selanjutnya ada diberikan pengurangan pajak. Nah, ketika wajib pajak, misalkan selama 1 tahun itu mendapat omset ratusan juta, tapi ada satu waktu dengan keadaan tertentu ternyata omsetnya itu turun. Nah, itu kita bisa melaporkan kepada kantor Direktorat Wajib Jenderal Pajak bahwa kita mengalami omset penurunan dan kita berhak mendapatkan pengurangan pajak. Lalu yang kedelapan ada memberitahukan kesalahan laporannya. Ketika kita sudah melaporkan mengenai telah bayar pajak dan ternyata ada kesalahan laporan. Nah, kita bisa memberitahukan kesalahan laporan kepada KPP. Nah, dengan syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dan hak yang terakhir itu menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak. Nah, ketika kita telah membayar atau saat membayar itu merasa bahwa petugas pajak itu mengalami kecurangan dan kita merasa dirugikan dan tentunya kita mempunyai bukti, nah itu kita bisa melaporkannya kepada pihak berwenang ataupun kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa kita mengalami kecurangan dan kerugian dengan disertai dengan bukti-bukti konkret tentunya. Lalu kita pun bisa menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak. Lalu yang terakhir, mungkin pengetahuan umum mengenai hak yang bisa kita dapatkan setelah membayar pajak seperti mendapat fasilitas umum, pelayanan umum, rumah sakit, halte, tol, lalu dibenarkan jalan yang rusak, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Setelah ini akan di-share mengenai link untuk survei seberapa besar pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya stop share dulu dan mohon dinyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Satu kali lagi untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Baik, saya share untuk linknya. Ya, linknya sudah dibagikan di kolom chat. Mohon diisi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk
terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi dan survei ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mengenai materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya ingatkan kembali untuk mengisi link Google Form yang telah saya bagikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Setelah ini Bapak dan Ibu boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.